Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kisah. Pada zaman Rasulullah, ada seorang pemuda beribadah tanpa kenal lelah, tekun melaksanakan sholat, sering berpuasa, dan gemar bersedekah. Alqamah namanya. Masa demi masa berlalu, Alqamah nyaris tak bisa lagi menjalankan rutinitas ibadahnya, sebab Alqamah dirundung sakit yang sangat dahsyat mencekam. Melihat suami tergeletak tak bisa bergerak, sang istri mengadu kepada Rasulullah perihal Alqamah. Melalui pesuruhnya, istri Alqamah menitip pesan kepada manusia agung. "Ya Rasul, aku mengadu kepadamu perihal suamiku. Sesungguhnya ia sekarang dalam nazak, akan dicabut ruhnya." Tanpa berlama-lama, Rasulullah SAW mengutus Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi, dan Bilal bin Rabah untuk menjenguk Alqamah. Beliau bersabda, "Pergilah ke rumah Alqamah dan talkinlah." Ketiga sahabat Rasul itu pun pergi untuk bertandang ke rumah Alqamah. Sampai di rumah, benar saja, ternyata Alqamah sudah dalam keadaan nazak. Dengan segera mereka mentalkinnya. Alqamah yang tenar dengan keahlian ibadahnya ternyata tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sontak saja mereka laporkan kejanggalan ini pada Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, apakah salah satu orang tuanya ada yang masih hidup? Ada yang menjawab, ada wahai Rasulullah. Alqamah masih mempunyai seorang ibu yang hampir dimakan usia karena sudah tua. Sampaikan kepada ibu Alqamah, jika dia masih mampu untuk berjalan, bersualah dengan Rasulullah, maka datanglah. Jika tidak, berdiamlah di tempat, biar Rasulullah saja yang datang bertemu. Tak kala utusan sampai pada ibu Alqamah dan pesan Rasulullah disampaikan, dengan segala kearifan ibu Alqamah, aku yang lebih pantas untuk menghadap Rasulullah. Dia pun pergi dengan tongkat sebagai alat bantu. Ibu Alqamah mengucapkan salam dan Rasulullah pun menjawab salamnya. Kemudian Rasulullah bersabda kepadanya, "Wahai ibu Alqamah, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Sebab jika engkau berbohong, maka akan datang wahyu dari Allah yang akan memberitahukan kepadaku bagaimana sebenarnya keadaan putramu Alqamah." Sang ibu menjawab, "Wahai Rasulullah, dia rajin mengerjakan sholat, banyak puasa, dan senang bersedekah." Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Lalu bagaimana sikapmu kepadanya?" Ibu Alqamah menjawab, "Saya marah kepadanya, wahai Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, "Kenapa?" Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan saya, dan dia pun durhaka kepadaku." Maka Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kemarahan sang ibu telah menghalangi lisan Alqamah, sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat." Kemudian beliau bersabda, "Wahai Bilal, kumpulkan kayu bakar yang banyak untukku." Ibu Alqamah menyahut, "Wahai Rasulullah, apa yang akan engkau perbuat?" Rasul menjawab, "Saya akan bakar Alqamah hidup-hidup." Ibu Alqamah berkata, "Wahai Rasulullah, dia anakku, aku tak sampai hati melihatnya dibakar." Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai ibu Alqamah, sesungguhnya azab Allah lebih pedih dan lebih abadi. Kalau engkau ingin agar Allah mengampuni Alqamah, maka ridhoilah dia. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, salat, puasa, dan sedekah Alqamah tidak akan memberi manfaat sedikit pun selagi engkau masih marah kepadanya." Lalu ibu Alqamah berkata, "Wahai Rasulullah, Allah sebagai saksi, juga para malaikat dan semua kaum muslimin yang hadir saat ini, bahwa saya telah ridho pada anakku Alqamah." Rasulullah pun berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, jenguklah Alqamah dan lihatlah apakah dia sudah bisa mengucapkan syahadat atau belum. Mungkin ibu Alqamah mengucapkan sesuatu yang bukan berasal dari dalam hatinya lantaran malu kepadaku." Bilal pun berangkat. Ternyata dia mendengar Alqamah dari dalam rumah mengucapkan la ilaha illallah. Maka Bilal pun masuk dan berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kemarahan ibu Alqamah telah menghalangi lisannya, sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat.
dan ridhonya telah menjadikan mampu mengucapkan syahadat. Kemudian Alqamah pun meninggal dunia saat itu juga. Maka Rasulullah melihatnya dan memerintahkan untuk dimandikan lalu dikafani. Kemudian beliau mensolatinya dan menguburkannya. Lalu di pinggir kuburan dan bersabda, "Wahai sekalian kaum muhajirin dan ansor, barang siapa yang melebihkan istrinya terhadap ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat, dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima amalannya sedikit pun kecuali kalau dia mau bertobat dan berbuat baik pada ibunya, serta meminta ridhonya. Karena ridho Allah tergantung pada ridhonya, dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahannya. Wallahu a'lam bishawab."